Shalom wanita dan wanitanya Allah, wanita Hagios Family, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh diberi waktu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan memberkati, biar mari kita satu dalam doa untuk kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kembali lagi kami boleh beribadah melalui online ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bersama dengan ibu-ibu wanita Deborah yang ada di rumah. Biar Tuhan memberkati hari ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami dijamah, hati kami diberkati oleh firman-Mu. Kami dikuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita serukan moto Hagios kita. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini ya, saya ambil di dalam bacaan kita hari ini. Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ya. Bicara tentang rumah, kita semua tinggal di dalam rumah, ya. Bukan lagi pada zaman dahulu tinggal di tenda atau membangun yang berpindah-pindah dari tenda satu ke tenda berikutnya. Siapa yang menikmati rumah tempat tinggal mereka? Siapa yang menikmati? Saya menikmati, ibu-ibu semua menikmati tinggal di rumah. Siapa yang bahagia tinggal di rumah? Saya bahagia, ibu-ibu semua juga bahagia tinggal di rumah. Apapun bentuk rumah, tipe atau ukuran, besar atau kecilnya. Namun ada orang yang tidak menikmati tinggal di rumah. Ya. Tapi tidak bagi kita orang benar atau orang-orang percaya. Apalagi hari-hari ini dengan adanya COVID-19. Ya, semua kita diharapkan di rumah saja. Semua kegiatan dari rumah saja ya. Ternyata firman Tuhan katakan di rumah ya orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Tema hari ini rumah orang benar ya. Harta benda apa saja yang ada di rumah orang benar ya. Mari kita lihat pembendaharaan atau isi daripada rumah orang benar. Yang pertama, ada penghuni, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada suami yang takut akan Tuhan. Ada istri yang takut akan Tuhan. Ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, disamakan dengan orang bijaksana ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, demikianlah rumah orang yang takut akan Tuhan. Yang didirikan di atas batu itu berarti bahwa kokoh, kuat. Sebuah fondasi yang kokoh dan kuat. Ya, tidak bagi orang fasik. Ya, orang fasik disamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya atau membangun rumahnya di atas pasir. Ya, bedanya di mana? Pada saat atau pada waktu ada badai, ada hujan, ada angin, ada banjir. Disitulah terlihat bagaimana rumah orang benar atau orang yang takut akan Tuhan dengan orang fasik. Ya. Bagi orang benar, ya, waktu hujan datang, badai datang, angin datang, rumah itu tidak tergoyahkan. Rumah itu tetap kokoh karena fondasinya dibangun di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh adalah Yesus Kristus Tuhan.
Ya, sedangkan orang fasik di atas pasir waktu banjir melanda, ya, terjadilah kerusakan. Inilah harta atau isi rumah orang yang takut akan Tuhan, ya, orang benar, yaitu satu tadi ada suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, isi daripada rumah orang yang takut akan Tuhan adalah ada pelita, ada penerang. Tidak mungkin ada rumah lalu ibu-ibu senang dengan kegelapan, tidak perlu lampu, tidak perlu penerang, gelap-gelapan saja, tidak mungkin ya ibu-ibu. Kita semua butuh terang, ya, ada pelita, ya. Demikianlah rumah orang yang takut akan Tuhan. Di situ yang kedua ada pelita, yaitu ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang dijunjung tinggi. Amsal 15 ayatnya yang ke-9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi penerang di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan. Ada pula selain ada pelita, ada pula meja makan, ya. Meja makan di sini, ya, saya tulis bilang begini, ada kursi, ada meja makan, ya, ketika keluarga itu bersekutu, berkumpul bersama, makan bersama, ya, ada perjamuan kasih yang indah saat di meja makan itu, ya. Jadi ada persekutuan yang indah, ya, di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan, ya. Ada persekutuan yang indah, ya, di mana sambil kita makan, ya, sambil kita bisa ngobrol, suami, istri dengan anak. Indah bukan? Ya. Inilah isi daripada rumah orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasalnya 24 ayat 3 sampai dengan ke-4. Di situ dikatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan dan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik, ya. Di dalam rumah ada kamar, ya, kamar suami istri, kamarnya anak-anak, ya, ditata rapi, dibuat indah sehingga ada suasana, atmosfer, sukacita, ada hal-hal yang indah dilihat, ada hal yang menarik yang dapat dilihat, ya, bukan sesuatu yang aduh kamarnya berantakan gitu, ya, tapi semua dalam keadaan rapi, bersih, ya, indah dipandang, ada benda-benda yang berharga yang kita tempatkan, dan kalau kita lihat itu indah, ya, rasanya suasana juga jadi bahagia gitu, ya, di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, ya. Jadi inilah hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan, ya. Berikutnya adalah yang ketiga, ada nasihat, ada didikan, ada teguran. Di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan itu ada nasihat, saling menasehati untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ada didikan, kalau salah, ya, harus dididik, ya. Kalau salah ada teguran, bisa dinasehati, bisa mau saling menerima teguran, saling menerima nasihat satu dengan yang lain, ya. Kalau anak salah bolehlah dididik. Kalau anak salah bolehlah ditegur, ya. Teguran dengan kasih, didikan dengan kasih, nasihat juga dengan kasih, ya, di antara orang tua dengan anak, ya. Mari kita saling menasehati, saling menegur untuk sebuah kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, untuk mendatangkan sebuah kebaikan di dalam rumah kita masing-masing, ya. Yang berikut yang keempat, di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan ada doa.
ada doa. Amsal 15 ayat 8b, tetapi doa orang jujur, orang yang takut akan Tuhan dikenannya. 29b, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Setiap doa-doa yang kita naikkan di tengah-tengah keluarga kita, ya, doa orang jujur, orang yang takut akan Tuhan adalah orang jujur. Doa orang yang takut akan Tuhan, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Amin. Ibu-ibu, di tengah-tengah keluarga kita waktu kita bersekutu, kita berdoa, kehidupan kesepakatan suami dengan istri, waktu saat berdoa sepakat meminta, doa kita dikenan oleh Tuhan, doa kita didengar oleh Tuhan. Ketika anak-anak kita berdoa, sekeluarga bersama-sama kita berdoa, doa kita dikenan oleh Tuhan dan doa kita didengar oleh Tuhan. Amin, ya. Berikutnya kita akan melihat ada berkat, ya, bagi orang benar, berkat bagi keluarga orang yang takut akan Tuhan, ya. Pertama adalah karunia. Dikaruniai dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Firman Tuhan katakan, orang yang punya harta benda kekayaan, tapi terkadang mereka tidak menikmati. Ya, justru, ya, di dalam rumah orang yang takut akan Tuhan, menikmati semua yang baik. Amin. Ya, kita menikmati berkat Tuhan, ya, kita menikmati sukacita, kita menikmati damai sejahtera waktu makan bersama, ya, hidangan apapun yang tersedia, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita bisa menikmati bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak bersama duduk makan, ya, sambil tertawa, sambil sukacita, ya, bersyukur untuk berkat Tuhan. Itu apa artinya? Kita menikmati berkat Tuhan. Jadi berkat orang benar atau berkat orang yang takut adalah karunia untuk menikmati. Semua bisa kita nikmati, ya. Berkat-berkat Tuhan apa yang tidak kurang suatu apapun yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Berkat kecukupan, berkat yang melimpah, berkat yang tersedia bagi kita sampai hari ini, sampai saat ini kita masih menikmati berkat Tuhan itu. Kita masih bisa makan dengan baik, ya. Kita masih bisa hidup sampai saat ini. Itu semua kita menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, ya, berkat orang benar atau orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hidup berkecukupan, ya, tidak kekurangan suatu pun yang baik. Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi kita. Amin, ibu-ibu di rumah, ya. Kita percaya sampai saat ini, ya, usaha kecil apapun yang kita kerjakan masih diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan, ya. Yang ketiga adalah hidupnya diberkati. Berkat orang benarnya hidupnya pasti diberkati. Amin. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, ini firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Yang ketiga, hidupnya diberkati. Harta dan kekayaan mungkin tidak dinilai dengan banyaknya harta, kekayaan yang kita punya sebesar apapun, bukan karena nilainya, ya.
Tetapi kita sudah asal ada makanan dan pakaian, itu firman Tuhan katakan itu cukup. Itu berkat Tuhan. Ya. Bahkan di dalam rumahnya ya kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, amin. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang keempat, ya ini yang terakhir. Kenapa saya tempatkan ini yang paling terakhir? Ini yang paling sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Karena runtuhnya rumah tangga itu ada di dalam tangannya seorang perempuan. Bangunnya sebuah rumah tangga itu ada di dalam tangan seorang perempuan. Di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Ada perempuan yang bijak. Ya, poin yang keempat, ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi berkat orang benar, orang yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Yang terakhir saya tempatkan di sini, ya, poin yang keempat, ada perempuan yang bijak. Bukan perempuan yang suka bertengkar. Ya, ini perempuan bijak ini bukan perempuan yang suka bertengkar. Ada perempuan yang takut akan Tuhan, ya. Kita akan kuat. Ya, wanita-wanita akan kuat, kita akan mampu, kita akan bisa karena kita senantiasa membangun kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, wanita yang bijak adalah wanita yang mencari wajah Tuhan, suka berdoa. Ya, segala persoalan masalah tidak dapat kita tanggung sendiri. Ya, tidak dapat kita pecahkan sendiri, tidak dapat kita mendapatkan solusi. Ya, tapi kita perlu Tuhan untuk menuntun kita. Kita perlu Tuhan untuk menopang kita. Kita perlu Tuhan untuk memberikan hikmat. Untuk setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada mujizat. Pergumulan apa saja yang kita alami pasti ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Biar hari ini ya mari kita terus menjadi wanita-wanitanya Allah. Wanita-wanita yang takut akan Tuhan, yang menjunjung tinggi firman Tuhan, hidup semakin melekat dengan Tuhan, hidup semakin dekat dengan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita, saya percaya biar keluarga kita akan mengalami berkat Tuhan, keluarga kita akan mengalami mujizat Tuhan, ya karena ada wanita-wanita yang takut akan Tuhan, yang ada di tengah-tengah keluarganya, ya yang berdoa, yang menopang, yang memberi kekuatan, yang memberikan nasihat, yang memberikan didikan ya di tengah-tengah keluarganya. Mari bersatu suami dengan istri, ya mari kita bersatu hubungan orang tua dengan anak-anak. Mari kita bersatu ya kita untuk menghadapi kehidupan yang baru ini. Biar firman Tuhan pada hari ini memberkati keluarga kita semua. Keluarga kita ada di dalam rencana Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah ya rumah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkati firman-Mu. Berikan kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin melekat kepadamu Tuhan, dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat wanita-wanita yang hari ini mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang ada bersama dengan mereka, hadirat Tuhan ada di sana, yang Tuhan jamah dalam setiap kebutuhan keperluan mereka, dalam masalah-masalah mereka. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, Tuhan berkenan akan setiap doa kami. Tuhan menjawab akan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biar ada damai sejahtera, ada sukacita, ada bahagia, ada berkat Tuhan di sana, di rumah keluarga wanita-wanitanya Allah, wanita Hagios ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami datang kepadamu. Terima kasih buat kesempatan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.